Tak lama kemudian, hal itu terkonfirmasi. Pemuda di tangga ke-8 berkata terus terang bahwa jimat hidup dan mati ini hanya berlaku bagi mereka yang berada di bawah 7 kali lipat Raja Dewa, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang berada di atas 7 kali lipat. Jimat hidup dan mati juga memiliki tingkatan. Karena semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat esensi kehidupan, semakin sulit untuk menggantikan kematian. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkatannya, semakin berharga jimat tersebut. Banyak orang yang berada di atas 7 kali lipat Raja Dewa mengeluh bahwa jimat hidup dan mati ini tidak berguna bagi mereka. Jika tidak, mereka akan membeli jimat hidup dan mati meskipun sudah rusak. Namun, mereka yang berada di bawah tingkatan Raja Dewa ke-7 bermata panas, terutama banyak Tianjiao, yang sangat iri. Harta karun seperti itu setara dengan satu nyawa lagi. Mata Luming sangat panas. Pada saat yang sama, hatinya menantikannya. Ada harta karun seperti itu di tangga ke-8. Bagaimana dengan tangga ke-9? Sua, saat itu, harta karun lain terbang keluar dari pusaran air. Buah hitam seukuran kepalan tangan itu terbang ke arah Luming dan ditangkap olehnya. Buah apa ini? Luming menatap buah di tangannya dengan ekspresi bingung. Namun, warna buah itu begitu menarik sehingga ia ingin menelannya. Ini buah sumber sihir. Ini buah sumber sihir. Beberapa orang meraung dan mata mereka terasa panas. Tak hanya anak muda, tetapi juga beberapa orang tua, mata mereka terasa panas. Buah sumber sihir, apa gunanya? Gumam Luming. Wah, efek buah sumber sihir hampir sama dengan manik-manik sumber kekuatan sihir yang kau dapatkan sebelumnya. Jika kau menelannya, kau akan bisa membangkitkan teknik rahasia asli. Iblis tulang menjelaskan. Apa? Hampir sama dengan manik sumber kekuatan dewa. Luming terkejut, lalu gembira. Akhirnya ia tahu mengapa tatapan orang-orang itu begitu panas. Dalam arti tertentu, buah sumber sihir lebih berharga daripada jimat hidup dan mati yang hanya bisa bekerja pada Raja Dewa di bawah 7 kali. Lagi pula, jimat itu hanya bisa digunakan sekali, untuk menyelamatkan satu nyawa. Namun, buah sumber sihir dapat membangkitkan seni rahasia asli. Kebanyakan orang, setelah berlatih seumur hidup, tidak dapat membangkitkan seni rahasia asli. Begitu seseorang membangkitkan seni rahasia asli, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat kritis itu, ia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi ia bisa membalikkan keadaan dan membunuh lawannya. Oleh karena itu, di hadapan buah Moyuan, semakin banyak orang yang menunjukkan tatapan mata mereka yang berapi-api. Saudara Luming, kau telah membangkitkan seni rahasia asli. Juallah buah sumber ajaib ini kepadaku. Aku bersedia membayar mahal. Segera, seorang lelaki tua mulai membeli buah Moyuan. Jangan jual padanya, jual saja padaku. Jika kau butuh sesuatu, tanyakan saja. Iblis tua lainnya juga dengan cepat memanggil. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau tidak bisa menjualnya kepadaku? Lelaki tua di depan itu sangat marah. Keduanya pun saling memaki. Luming, juallah buah ajaibmu kepadaku. Kau dan aku bisa menghapus semua rasa terima kasih dan dendam antara kau dan aku. Suara sang raja terdengar mendesak. Hatinya benar-benar panas. Kultivasinya telah mencapai 3 tingkat Raja Dewa, dan faktor kekuatan ilahi asli telah dibangkitkan untuk kedua kalinya, tetapi ia belum mampu memahami seni rahasia aslinya. Jika ia bisa mendapatkan buah sumber ajaib, ia akan dapat membangkitkan seni rahasia asli dan memasuki jajaran Tianjiao teratas. Dan dendamku, apa aku peduli? Luming memandang pangeran pembunuh angin dengan jijik. Kau, menghalangi pembunuhan pangeran cilik. Ya, Luming adalah murid Raja Iblis Abadi. Apa dia peduli? Jangan bertengkar, aku akan menyimpan buah iblis abadi dan tidak akan menjualnya. Luming memasukkan buah iblis ke dalam cincin penyimpanan. Aku bercanda, dia masih memiliki 8 jenis kekuatan sihir. Bagaimana mungkin dia mau menjualnya? Kalau tidak dijual, percuma saja disimpan. Lebih baik dijual saja. Sudah dibicarakan. Kau keberatan aku berguna atau tidak? Luming mengerucutkan bibirnya. Banyak orang yang tertekan untuk sementara waktu. Melihat penampilan Luming, mereka benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Tapi mereka hanya bisa memikirkannya. Luming adalah murid Raja Iblis Abadi, dan mereka tidak berani. Haha, identitas murid Iblis Abadi sangat berguna. Ah, ketika iblis mayat hidup itu menembus penghalang, aku akan sengsara. Aku tidak peduli, mari kita lihat setiap langkahnya. Gumam Luming. Pada saat ini, pusaran air pada prasasti sihir 5 persegi ini telah menghilang. Pada saat yang sama, roh jahat yang kuat pada prasasti sihir itu perlahan memudar, dan akhirnya menghilang. Tekanan Luming pada mereka menghilang, dan raungan yang menggetarkan pun menghilang. Prasasti sihir Wufang ini telah menjadi prasasti batu biasa lagi tanpa perbedaan. Saat tekanan menghilang, Luming melayang ke udara dan melayang ke udara. Ia mendapati bahwa prasasti ajaib di pihak mereka bukanlah yang pertama pulih. Selain itu, energi jahat pada 2 prasasti ajaib lainnya juga telah menghilang. Jelas, ada 2 prasasti ajaib yang lebih cepat dari mereka untuk menentukan kemenangan dan mendapatkan harta karun. Di langkah ke-9, ada buah ajaib. Aku harus memanfaatkan waktu dan membuatnya lebih banyak. Luming terbang ke prasasti ajaib di barat.
Aturan prasasti ajaib tidak menetapkan bahwa seseorang hanya dapat menaiki satu prasasti ajaib. Bahkan, selama waktu memungkinkan, ia dapat menaiki setiap prasasti ajaib sekali. Namun, sebelum ia terbang ke prasasti ajaib, energi jahat di prasasti ajaib mulai memudar dengan cepat. Nes, terlambat satu langkah, lanjutkan ke yang lain. Lu Ming terbang ke utara. Namun kali ini masih terlambat satu langkah, ia baru saja mulai, energi jahat di prasasti ajaib juga mulai memudar. Lu Ming terdiam. Sekarang, hanya ada prasasti ajaib di tengah, dan energi jahatnya belum memudar. Lu Ming bergegas maju. Mendekat, saya melihat masih ada orang-orang yang bertarung di 9 anak tangga prasasti ajaib. Belum jelas, di bawah prasasti ajaib, banyak orang berkumpul. Aturan prasasti ajaib ini berbeda. Begitu tiba, Lu Ming mendengar beberapa orang membicarakannya. Prasasti ajaib di tengah adalah inti dan tingkat tertinggi dari 5 prasasti ajaib. Setiap kali muncul, itu juga merupakan tingkat tertinggi. Oleh karena itu, setiap kali, Tianjiao paling menarik perhatian. Namun, persaingan antar 9 anak tangga di sini berbeda. Ini tidak dihitung berdasarkan tingkat kultivasi, tetapi berdasarkan bakat. Prestasi yang berbeda menyebabkan tekanan yang berbeda. Semakin tinggi prestasi, semakin tinggi tekanannya. Oleh karena itu, hanya di puncak, yang lebih kuat dari tingkat yang sama dalam Perang Dunia Pertama, merekalah yang akan memiliki keuntungan. Artinya, orang-orang paling berbakat dapat melangkah ke tangga ke-9. Begitu mata Lu Ming menyapu, ia melihat bahwa anak tangga tertinggi, tangga ke-9, telah ditempati oleh orang-orang. Terlebih lagi, hanya ada satu pemuda di tangga ini. Dia adalah Iblis 9 Malam, putra Iblis Suci. Di antara generasi muda, dialah yang paling berbakat. Meskipun kultivasinya bukan yang tertinggi, orang-orang yang lebih tertindas ada di sini, jadi tak ada yang bisa menandinginya di tangga ke-9. Petik 2. Kali ini, 5 prasasti sihir dibuka oleh Iblis 9 Malam. Harta karun terbaik dari prasasti sihir inti pasti jatuh padanya. Banyak orang membicarakannya. Malam Iblis, maaf, harta karun terbaik, aku yang ambil. Gumam Lu Ming, lalu melangkah ke anak tangga pertama. Di anak tangga pertama, masih ada 5 atau 6 orang yang bersaing. Alasan utama persaingan begitu ketat di sini adalah karena terlalu banyak orang yang bersaing. Di sini, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar tekanannya. Bahkan, hampir setara dengan Perang Dunia Pertama di tingkat yang sama. Karena itu, banyak orang yang kultivasinya lemah juga datang ke sini untuk bersaing dengan mereka yang kultivasinya tinggi. Seperti prasasti ajaib sebelumnya, Lu Ming melangkah di tangga, dan yang lainnya di anak tangga pertama dengan hati-hati menatap Lu Ming. Lu Ming tersenyum tipis, tidak berhenti, dan melangkah maju. Anak itu, kemari lagi. Sungguh rakus. Banyak orang merasa geram dan penasaran. Berapa banyak anak tangga yang bisa ditempuh Lu Ming? Setiap kali Lu Ming menaiki satu anak tangga, orang-orang di anak tangga itu memperhatikannya dengan saksama. Jika Lu Ming ingin tetap di anak tangga ini, akan terjadi perang antara kedua belah pihak. Namun, Lu Ming tidak berhenti dan terus melangkah. Tak lama kemudian, ia sampai di anak tangga ke-8. Boom! Di anak tangga ke-8, hanya tersisa satu pemuda. Ketika ia melihat Lu Ming naik dan menghembuskan napas yang kuat, ia harus melawan Lu Ming. Ia pikir Lu Ming ingin memperebutkan anak tangga itu. Sedangkan untuk anak tangga ke-9, itu adalah ciba ajaib. Ia tidak menyangka Lu Ming berani melawannya. Sebaiknya kau tidak melakukannya, atau sudah terlambat untuk menyesalinya. Lu Ming berkata dengan dingin, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Pemuda itu terkejut dan merasakan krisis yang kuat, yang merupakan krisis yang dirasakan oleh pikirannya. Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk berhenti, tidak melanjutkan serangannya. Kau beruntung, Lu Ming tersenyum, dan terus menaiki tangga ke-9. Orang ini harus menaiki tangga ke-9. Aku tidak tahu apa artinya. Ayo kita cari celaan, kebanggaan dan cemoohan di anak tangga ke-8. Orang ini benar-benar ingin menantang Iblis Ciba. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ada banyak keributan di tempat kejadian. Banyak orang berharap Iblis Kianye dapat menekan Lu Ming. Iblis Ciba, di generasi muda, kultivasinya bukanlah yang tertinggi, itu karena dia tidak muda, tetapi bakatnya benar-benar yang tertinggi. Kali ini, dia membuka 5 prasasti sihir langsung dari Istana Sihir, yang hanya sedikit orang yang bisa melakukannya dalam sejarah Kekaisaran Iblis Suci. Lu Ming, bisakah kau bertarung dengan Iblis Ciba? Mo Qianye, berpakaian hitam, memiliki postur tubuh yang tegap dan wajah yang dingin, dan tanda ajaib di tengah alisnya, yang tampaknya penuh dengan keajaiban. Dia disebut Putra Iblis. Apa artinya ini? Ini setara dengan takdir dunia fana. Apakah kau akan melawanku? Iblis Qianye menatap Lu Ming, acuh tak acuh. Tatapan merendahkan mengikis postur Lu Ming. Ya, karena aku sudah melihat anak tangga ini, jadi silakan turun. Kata Lu Ming ringan, siang, silakan, hahaha. Sepertinya Iblis Qianye mendengar sesuatu yang sangat lucu, dan dia tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh dengan cemoohan dan penghinaan. Inilah prasasti sihir inti. Di anak tangga ini, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar pula tekanannya. Di anak tangga ini,
hampir setara dengan Perang Dunia Pertama di level yang sama. Siapa yang bisa menjadi lawannya di Perang Dunia Pertama di level yang sama? Lu Ming, sungguh konyol memintanya turun. Ada apa? Tentu saja, dia tidak melihat Lu Ming sama sekali. Dia juga tidak melihat Lu Ming bergerak, jadi dia pikir begitu. Orang-orang yang tidak mau, Iblis Chiba, orang ini luar biasa, kau harus berhati-hati. Nasihat itu tepat, maksudmu aku bukan tandingannya. Mata Iblis Chiba menatap orang yang mengingatkannya, memperlihatkan peluang pembunuhan. Pria itu terdiam, Iblis Chiba arogan dan mendominasi. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan dinasti Iblis Suci. Dia kejam dan tak kenal ampun. Dia membunuh orang tanpa berkedip. Pria itu tidak bisa banyak bicara. Orang lain juga seperti ini, satu demi satu diam, karena takut menyinggung Iblis Chiba. Nak, jika kau berani menaiki tangga ke-9, aku akan mematahkan kakimu. Kata Iblis Chiba dingin. Menurutnya, Lu Ming meremehkannya saat dia menaiki tangga ke-9. Tadi, tidak ada yang berani menaiki tangga ke-9 dan bersaing dengannya. Kekuatannya sudah teruji sejak lama. Jadi, jika dia membencinya, dia akan membuat lawannya tak terlupakan selamanya. Namun, sebelum dia selesai berpura-pura dipaksa, Lu Ming memotongnya. Omong kosong, cepatlah, aku tidak punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu. Aku akan segera menurunkanmu. Lu Ming berkata, gila, gilanya tak tertandingi. Iblis Kianye memang sudah gila, tapi Lu Ming tetap gila sampai akhir. Mata jahat Kianye memancarkan kengerian membunuh. Lu Ming berani berbicara dengannya dengan sikap seperti ini, mencari kematian. Berlututlah, dengan raungan Iblis Chiba, roh jahat itu membubung tinggi ke langit, dan ia mengayunkannya. Dengan telapak tangan yang besar, ia menekan Lu Ming hingga berlutut. Lu Ming menembakkan jarinya, dan sebuah tombak melesat keluar, langsung menusuk telapak tangan pihak lain. Keluarkan kekuatan terkuatmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkannya, jangan berlama-lama di sini. Teriak Lu Ming. Alasan dia tidak langsung menghabisi Iblis Kianye adalah untuk melihat apa yang dimiliki lawannya dan teknik rahasia apa yang dia kuasai. Terus terang, itu hanya rasa ingin tahu. Kau, Iblis Kianye hampir muntah darah. Dia belum pernah melihat orang segila itu. Mati untukku, jurang, sumur sihir. Raungan 9 malam iblis, tubuh iblis gas ke langit, dan kemudian, sebuah sumur sihir muncul. Sumur sihir ini gelap, entah seberapa dalamnya, sepertinya mengarah ke jurang neraka. Sumur sihir itu berputar dan terbang menuju Lu Ming. Di dalam sumur sihir, kekuatan menelan yang mengerikan meletus, seolah-olah menelan segalanya, menelan Lu Ming. Inilah rahasia asli dari Chiba sihir. Iblis Kianye sangat marah dan menunjukkan jurus terkuatnya untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming langsung mengorbankan gerbang utama, dan gerbang utama itu terbang menuju jurang dan sumur iblis. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Dengan raungan keras, gerbang utama bergetar sedikit, sementara jurang dan sumur Mokianye langsung meledak. Dengan teriakan, tubuh iblis Kianye terbang langsung dari tangga ke-9, lalu terus mundur 10.000 meter sebelum berdiri kokoh. Ini, semua orang tercengang dan tak percaya apa yang mereka lihat. Iblis Chiba, terbunuh dalam satu gerakan dan satu detik. Bagaimana mungkin, Iblis Chiba, yang dikenal sebagai putra iblis suci, memiliki bakat tertinggi di dinasti iblis suci. Itu dia, Lu Ming mengerucutkan bibirnya dengan santai. Di sini, ia harus ditekan. Semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat pula tekanannya. Ini berbeda dari 4 prasasti sihir lainnya. Oleh karena itu, Lu Ming dan Mo Qianye hampir setara dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Siapa yang ditakuti Lu Ming dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama? Sepanjang perjalanan, ia belum pernah bertemu lawannya di Perang Dunia Pertama yang levelnya sama. Meskipun sihir Kianye bagus, ia masih rentan terhadap satu serangan saat menghadapi Lu Ming. Aku, Iblis Kianye tertegun. Ia melihat sekeliling dengan linglung dan mengira ia sedang bermimpi buruk. Ia benar-benar terlempar dari tangga ke-9 oleh Lu Ming. Sombong seperti dirinya, untuk sementara waktu, agak sulit diterima. Yang membuatnya muntah darah adalah begitu ia terlempar dari tangga, ia tidak bisa lagi berpartisipasi. Kali ini, ia membuka 5 prasasti ajaib, tetapi pada akhirnya, ia menjadi orang luar, seperti orang bodoh, membuka jalan bagi orang lain. Bayangkan saja, iblis 1000 daun benar-benar tak tahan, menyemburkan seteguk darah. Nak, aku akan membunuhmu. Iblis itu meraung. Tidakkah kau tahu bahwa aku baru saja menyelamatkan nyawamu? Petik 2, kata Lu Ming ringan. Hampir saja iblis Kianye menyemburkan darah lagi. Setelah itu, Lu Ming mengabaikan iblis Kianye dan duduk di anak tangga ke-9, menunggu dengan tenang. Di anak tangga ke-8, pemuda itu pucat pasi dan bahagia. Aku senang aku tidak melawan Lu Ming sebelumnya. Kalau tidak, dialah yang akan jatuh. Bahkan iblis Kianye pun dirobohkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Kurasa hanya butuh setengah gerakan. Seiring berjalannya waktu, langkah-langkah selanjutnya juga akan secara bertahap menentukan pemenang dan pecundang. Setelah beberapa saat, 9 langkah akhirnya diputuskan. Monumen bergetar dan pusaran air muncul. Banyak orang berdiri dan menantikannya. Prasasti sihir inti, yang selalu menjadi harta karun terbaik,
kini menjadi yang terbaik. Apa yang akan terjadi kali ini? Seberkas cahaya melesat keluar dan ditangkap oleh Tian Jiao di langkah pertama. Bunga sihir suci adalah bunga sihir suci. Sebuah kelopak dapat bertahan selama 100.000 tahun kultivasi keras. Seru seseorang, matanya membara. Bunga sihir suci sangat berguna bagi orang-orang jahat. Mengambil satu kelopak setara dengan 100.000 tahun kultivasi keras. Tentu saja, dalam hitungan tahun latihan, itu 100.000. Kecepatan latihan Tian Jiao lebih cepat daripada orang biasa. Jika kau memakainya pada Tian Jiao, itu akan kurang dari 100.000 tahun. Misalnya, jika Lu Ming bisa bertahan 100.000 tahun, tidak realistis bagi Lu Ming untuk mengenakan pakaian. Meski begitu, bunga ajaib adalah harta langka, setara dengan harta di anak tangga ketujuh prasasti ajaib lainnya. Selanjutnya, ada harta yang terbang keluar dari prasasti ajaib. Harta yang terbang keluar dari belakang semuanya berada di atas bunga ajaib. Ada artefak, pil ajaib, seni rahasia berharga, dan seni sihir. Akhirnya, Tian Jiao, yang berada di 8 anak tangga terdepan, mendapatkan semacam harta yang membuat mata orang lain sangat panas. Khususnya, harta karun di anak tangga ke-8 membuat mata banyak orang tua panas. Apa harta karunku? Lu Ming menatap tablet ajaib itu erat-erat dan menggosok-gosok tangannya dengan penuh harap. Sua-sua, tiba-tiba, 2 buah cahaya melesat keluar dan tertangkap oleh Lu Ming. Ini, buah Muji Yuan, 2 buah sumber ajaib. Lu Ming terkejut. Kali ini, masih ada 2 buah sumber ajaib yang melesat keluar dari prasasti ajaib. Melihat 2 buah sumber ajaib, mata banyak orang memanas tak tertandingi. Namun, beberapa orang terkejut. Itu tidak benar, meskipun buah Muyuan sangat berharga, ia tak ternilai harganya dan sulit ditemukan. Harga kedua buah sumber ajaib itu, tentu saja, memang berharga, tetapi masih sedikit lebih rendah daripada harta karun di anak tangga ke-8. Ya, nilai total kedua buah ajaib itu memang sedikit lebih rendah daripada harta karun di anak tangga ke-8. Tapi bukankah harta karun di anak tangga ke-9 adalah yang terbaik? Bagaimana mungkin lebih buruk daripada anak tangga ke-8? Tepat ketika semua orang terkejut, pusaran air di prasasti ajaib tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Masih ada, semua orang terkejut. Di anak tangga ke-9, terdapat beberapa harta karun. Lu Ming sangat gembira dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah melihatnya, ia sedikit terkejut. Kali ini, isinya adalah sebuah buku. Entah terbuat dari bahan apa. Sihir macam apa ini? Lu Ming terkejut dan membukanya. Tubuh emas iblis. Ada 4 karakter besar di halaman depan, iblis dan tubuh emas. Itu rahasia. Masih ada lagi. Lu Ming menatap prasasti ajaib itu dengan penuh semangat, berharap menemukan harta karun lainnya. Sayangnya, ia kecewa. Pusaran air di prasasti ajaib perlahan menghilang dan akhirnya menghilang. Roh jahat di prasasti ajaib itu juga menghilang. Buku apa yang ada di tanganmu, adik kecil? Sihir atau sihir? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan rahasia. Lu Ming bertanya, apa rahasianya? Lanjut pria itu. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, Dewa Iblis, tubuh emas. Lu Chao tidak tahu tingkat sihirnya, jadi dia tidak tahu jenis sihir apa yang dimilikinya. Tanpa diduga, begitu dia menyebutkan namanya, hampir semua orang di tempat kejadian menatap Lu Ming dengan mata terbelalak dan wajah yang luar biasa. Adik kecil, apa yang kau bicarakan? Siapa namamu? Seorang lelaki tua membuka mulutnya, suaranya bergetar. Tubuh emas iblis. Lu Ming mengulanginya lagi. Di tempat kejadian, banyak orang menarik napas, dan kemudian, mata hampir semua orang menunjukkan cahaya yang membara, seperti orang yang haus melihat setumpuk makanan lezat. Panas, tak tertandingi panasnya. Tubuh emas iblis dewa, tak menyangka, benar-benar memiliki tubuh emas iblis dewa. Dikatakan bahwa keterampilan rahasia tertinggi dalam cara iblis, setelah berhasil dikultivasikan, dapat memadatkan tubuh emas iblis dan tak terkalahkan. Saya hanya mendengar legenda itu, tetapi saya tidak menyangka itu benar-benar lahir. Apakah 5 prasasti ajaib itu benar-benar menghubungkan kekuatan yang lebih kuat? Keributan pun terjadi di tempat kejadian. Banyak orang yang serakah dan ingin mengambil kode rahasia Lu Ming. Namun, mereka teringat pada iblis abadi dan mengurungkan niat itu. Dibandingkan dengan tubuh iblis, nyawa mereka sendiri lebih penting. Tubuh emas iblis sebenarnya adalah tubuh emas iblis. Gumam iblis kianya dalam hati, matanya dipenuhi keserakahan yang kuat. Tubuhnya gemetar karena amarah, dan matanya merah. Semua ini miliknya, tetapi sekarang, jatuh ke tangan Lu Ming. Nak, berikan aku tubuh iblis itu. Iblis kianya akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Roh jahat itu melayang ke langit, matanya merah, dan melangkah menuju Lu Ming. Berikan padaku, kau tidak bodoh. Lu Ming mengucapkan sepatah kata pelan, dan dengan cepat memasukkan kode rahasia, tubuh emas iblis, ke dalam cincin penyimpanan. Berikan padaku, ini milikku, berikan padaku, aku putra iblis, hanya aku yang bisa memiliki kode rahasia iblis. Sihir 1000 daun menyesap, napasnya semakin keras. Anak iblis apa, dia hanya jenderal yang kalah. Lu Ming minum dengan dingin. Apa yang kau bicarakan? Mencari kematian. Tanda seru petik 2. Sebelumnya,
Aku ditekan oleh prasasti sihir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menekanmu dengan satu tangan. Sihir Chiba sangat marah. Magic Chiba, yang dikenal sebagai generasi pertama Kaisar Iblis Suci, dihormati. Namun, ia sungguh kuat, generasi muda tak terkalahkan. Dalam pertemuan para iblis lebih dari 100 tahun yang lalu, ia mengalahkan semua pahlawan, meraih juara pertama, dan memasuki istana sihir untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, ia menjadi semakin kuat, bahkan masuk jauh ke dalam istana iblis untuk membuka 5 prasasti sihir terlebih dahulu. Ketika 5 prasasti sihir dibuka, ia secara alami akan mencapai tingkat tertinggi prasasti sihir inti dan mendapatkan harta karun terbaik. Namun, tanpa diduga, seorang Luming terbunuh di tengah jalan, yang membuatnya terlempar dari tangga. Ia kehilangan sehelai rambut pun, bahkan kehilangan muka. Kuncinya adalah harta karun Luming luar biasa. Tidak hanya ada 2 buah sumber sihir, tetapi juga tubuh emas iblis dewa yang legendaris. Ia begitu iri hingga hampir gila. Sekarang, Luming benar-benar menyindirnya sedemikian rupa sehingga ia tak dapat menahannya lagi, dan ia pun murka. Saat ini, ki magis pada prasasti ajaib telah menghilang, dan tekanan pada Luming dan tubuhnya juga telah lenyap. Kalian semua, silakan masuk ke tangga. Boom, iblis kianya menukik ke bawah dan menimbulkan gelombang pasang. Begitu telapak tangannya ditekan, telapak tangan magis raksasa melesat ke arah Luming. Roh jahat bergulung-gulung dan kekuatan magisnya menjulang tinggi. Sekarang, iblis kianya tidak lagi terkekang oleh kekuatan eksternal. Ia dapat mengerahkan semua kekuatannya. Raja Dewa 5 Puncak, inilah kultivasi iblis Chiba. Tanpa ragu, Luming mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran. 10 kekuatan magis di tubuhnya beroperasi dan menyatu menjadi tinju. Satu pukulan dilepaskan, satu demi satu naga cakar 9, terus-menerus mengembun, membuka gigi dan cakar menari, menghantam langit. Boom, langit dan bumi berguncang, naga cakar 9 dan telapak tangan magis runtuh bersamaan. Bunuh, iblis Kianyai, dengan napas yang dahsyat, membunuh Luming. Telapak tangannya hitam dan berkilau, bagaikan senjata ajaib. Segala sesuatu runtuh, berguncang hebat di kehampaan. Luming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan sihirnya, dan menebasnya terbalik. Bunuh bulan dengan 3 serangan. Level tertinggi, 3 serangan, hanya bisa dikultivasikan hingga tingkat ke-9. Luming telah lama mencapai puncak kultivasinya, jadi ia bisa menggunakannya dengan mudah. Banyak tombak berbentuk bulan sabit meledak dan bertabrakan dengan tangan Chiba ajaib. Boom, boom, raungan itu berlanjut. 2 orang itu sangat cepat, dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan puluhan jurus. Kemudian, kedua tubuh itu, keduanya terbanting ke belakang. Kekuatannya sungguh hebat, hati Luming tergerak, kekuatan iblis kianya memang sangat kuat. Jelas dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Luming merasa bahwa kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada Tian Jiao setingkatnya. Sebelumnya, di prasasti sihir di timur, Luming dengan mudah mengalahkan 2 dari 5 Tian Jiao teratas dari Raja Dewa. Namun, ada perbedaan besar antara kekuatan tempur mereka dan kekuatan iblis Kianyai. Dia tidak tahu, tetapi dia lebih terkejut. Selama ini, kekuatannya tak terkalahkan di tingkat yang sama. Tidak ada lawan sekelasnya. Namun, dengan kultivasi Raja Dewa 5 lapisnya, 3 Raja Dewa Luming tidak dapat mengalahkan Luming. Ini selalu menjadi pertarungan lintas levelnya melawan yang lain, tetapi hari ini, Luming bertarung lintas level. Sungguh sulit baginya untuk menerimanya. 3 perubahan iblis dan iblis. Tubuhnya, bersamaan, mulai meraung dan meraung. Kemudian, sebuah taji tulang muncul dari tubuhnya, berubah menjadi merah darah. Itu adalah seni rahasia. Iblis berubah 3 kali. Pada awalnya, Tang Hao juga menggunakan seni rahasia semacam ini, yang sangat kuat. Namun, Tang Hao hanya berlatih sampai 3 perubahan surga dan kejahatan, perubahan pertama dan perubahan manusia dan iblis. Namun, 1000 daun ajaib, sebenarnya telah mencapai perubahan ketiga, perubahan surga dan kejahatan. Jadi, perubahannya terus berlanjut. Di punggungnya, terbentang sepasang sayap iblis, matanya juga berubah menjadi merah darah, tampak lebih seperti roh jahat. Pedang melawan iblis, 1000 daun ajaib meraung, tangan kosong dan genggamannya, sebuah pisau ajaib kuno, muncul. Pisau ajaib ini adalah keterampilan rahasia aslinya. Chiba ajaib benar-benar marah, akan mengerahkan kekuatannya hingga ekstrim. Perubahan iblis, ditambah dengan seni rahasia aslinya, membuat kekuatannya melonjak hingga ekstrim. Wajah Luming menjadi bermartabat. Ketika pikirannya bergerak, ia menjadi dewa kuno dan menjadi dewa kuno, dan gerbangnya. Kekuatan dominasi muncul, bunuh, ledakan sihir 1000 daun meraung, sayap iblis seperti kipas, dengan angin yang mengerikan, tubuh iblis melesat menuju ledakan Luming, kecepatannya mencapai ekstrim. Pedang melawan iblis dipenggal ke arah kepala Luming, yang sangat kuat. Kapan, Luming mengendalikan gerbang utama dan maju untuk menyambutnya. 2 jenis seni rahasia asli saling bertabrakan, dan gemuruh yang mengguncang bumi pun meletus. Momentum mengerikan menyebar kemana-mana, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, 5 prasasti sihir dan anak tangga di bawah kaki mereka terbuat dari bahan yang tidak diketahui.
Mereka sangat keras, energi mereka jatuh ke anak tangga dan prasasti sihir, dan tidak ada jejak yang tersisa. Semua orang di tempat kejadian menahan napas dan menyaksikan dengan mata terbelalak. Salah satunya adalah kebanggaan pertama generasi muda Kaisar Iblis Suci, dengan bakat terkuat, yang dikenal sebagai Putra Iblis. Yang lainnya, tiba-tiba bangkit, mengalahkan Tianjiao lainnya, dan dihargai oleh Raja Iblis Mayat hidup sebagai murid. Siapa yang terbaik? Tabrakan pertama antara keduanya menyebabkan gelombang besar dan tubuh mereka mundur bersamaan. Aku tidak percaya, matilah untukku. Magic Chiba meraung lagi dan melancarkan serangan seperti badai. Taji tulang berwarna merah darah di tubuhnya terbang keluar dan membunuh Luming. Ada juga sepasang sayap di belakangnya. Ketika tombak-tombak itu melambai, mereka menyerap ki jahat yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi serangan-serangan mengerikan. Mereka mencekik Luming. Yang paling menakutkan adalah ia adalah pohon sihir asli, pedang melawan iblis, dengan kekuatan tak terbatas. Menghadapi serangan seperti itu, Luming harus menghadapinya dengan serius. Sungai senjata yang panjang. Luming mengambil tombak di tangannya, dan sebuah sungai yang luas dan panjang muncul, yang terdiri dari tombak-tombak tak berujung. Ia akan menyerang semua iblis Qianye. Pada saat yang sama, gerbang utama menghalangi pedang jahat Qianye yang jahat. Boom dan boom, keduanya sangat cepat. Mereka terus-menerus menembak. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, mereka telah bertarung lebih dari 50 gerakan. Harus dikatakan bahwa Qianye sihir memang sangat kuat, jauh di atas level Tianjiao yang sama. Satu-satunya yang pernah bertemu dengan kekuatan Lu Qiuming adalah orang yang pernah bertemu dengan Kaisar Lu Qiuming. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, saya khawatir tidak ada jurang. Kesombongan Ye Zifan sedikit lebih buruk daripada Chiba Iblis. Kekuatan seperti itu, ditambah dengan kultivasi ganda yang lebih tinggi dari Luming, sungguh tidak mudah dihadapi. Sialan, semakin banyak iblis Qianye menyerang, ia semakin ketakutan. Sungguh tak percaya ada Tianjiao sekuat itu di dunia ini. Kecemburuannya semakin serius dan serangannya semakin ganas. Ia bersumpah untuk membunuh Luming. Chiba Iblis, kau hanya dengan kekuatan ini, maka perang ini akan berakhir. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Saat ini, senjata panjang yang ada di tangannya menghilang dan digantikan oleh senjata ajaib. Saat ini, Luming menggunakan senjata ajaib. Ketika dua jenis seni rahasia asli digunakan secara bersamaan, kekuatan sihir yang dikonsumsi sangat mengerikan, yang sulit ditanggung oleh orang biasa. Namun, Luming memiliki formula yang tak terhitung jumlahnya. Dalam formula tersebut, terdapat aliran kekuatan suci yang tak berujung mengalir ke dalam tubuh Luming. Sungai senjata yang panjang. Dengan lambaian senjata super, ia menggunakan keahlian unik Dewa Perang untuk menyerang, dan jalur senjatanya panjang. Sebuah sungai panjang, luas, hingga ribuan mil, sepenuhnya dipadatkan oleh senjata, menuju sihir 1000 daun yang tersapu. Serangan Dewa Perang pada dasarnya adalah keterampilan senjata. Dengan berkah dari senjata ajaib Ba, kekuatannya dapat meledak menjadi yang terkuat. Pada saat yang sama, gerbang dominasi juga menekan Chiba. Dua jenis seni rahasia asli meletus pada saat yang sama, dan mereka adalah yang paling kuat. Sihir Chiba tidak dapat menahannya. Boom, boom, setelah serangkaian auman dahsyat, iblis Qianye berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan gerbang master, tetapi ia gagal menangkis serangan sungai panjang jalan senjata. Ia memiliki sepasang sayap iblis, dan ia melindungi dirinya dengan erat, tetapi, sungai panjang jalan senjata menerobos, dan sayap iblis itu tertusuk dan lubang darah muncul. Tubuh iblis Qianye tiba-tiba mundur, dan udara dipenuhi darah. Bukan hanya sayap iblis yang tertusuk, tetapi juga tubuhnya, yang tertusuk lubang darah kecil oleh tombak. Mei Chiba terluka parah dan tampak pucat. Rasanya luar biasa. Itu rahasia asli. Dua rahasia asli. Itu benar-benar dua jenis seni rahasia asli. Bagaimana mungkin dia memiliki dua jenis seni rahasia asli? Metode kultivasi kuno adalah metode kultivasi kuno. Dia telah mengembangkan dua jenis kekuatan ilahi. Kedua jenis kekuatan ilahi telah membangkitkan seni rahasia asli dan bakat semacam itu. Di seluruh dunia, banyak orang menduga bahwa Luming sedang berlatih metode kultivasi kuno. Meskipun hanya ada sedikit praktisi dalam praktik kuno, mereka bukan tanpa mereka. Namun, membangkitkan dua kekuatan untuk seni rahasia asli terlalu sulit. Satu jenis kekuatan suci membangkitkan seni rahasia asli, adalah jenius yang sangat langka, apalagi dua jenis. Putra Iblis, kekuatanmu tidak lebih dari itu. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah keluar. Langit bergemuruh, gerbang dominasi bergerak dengan sosoknya dan menekan ke arah iblis Qianye. Sihir Chiba meraung, bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, ia telah terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Ia sama sekali tidak bisa melawan Luming. Pedang iblis di tangannya kembali menghantam gerbang dominasi. Dengan raungan yang dahsyat, pedang iblis itu langsung meledak. Mulut besar 1000 daun yang jahat menyemburkan darah, tubuhnya tiba-tiba mundur, darah berceceran di langit. Luming segera menyusul dan tidak memberi kesempatan pada sutra iblis Qianye untuk bernapas. Ia ingin menginjak-injaknya, namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Luming, dan roh jahat yang ganas menghampiri Luming.
Roh jahat itu begitu besar sehingga terlalu kuat untuk dilawan. Setelah mundur 100 mil, Lu Ming berhenti untuk melihat siapa yang menyerangnya. Ia adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dan menarik napas dalam-dalam. Apa, jika generasi yang sama dikalahkan, yang tua akan keluar? Apa-apaan anak iblis itu? Lu Ming berkata dengan dingin, penuh sarkasme. Jelas, lelaki tua ini adalah tetua dari Ciba Iblis. Bunuh anak ini, bunuh dia. 1000 daun iblis meraung histeris, ingin meminta lelaki tua itu membunuh Lu Ming. Tapi beraninya lelaki tua itu. Dengan senioritasnya, bagaimana dia bisa menghadapi Lu Ming jika ada iblis abadi? Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Tuan Muda Lu Ming, karena kita sudah menang, lupakan saja. Tidak masalah. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan 2 jenis jurus rahasia aslinya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya seperti itu. Teriak iblis Ciba, dan tidak ingin melepaskan Lu Ming. Konon, tubuh emas iblis adalah jurus rahasia tertinggi dari jalan jahat. Jika bukan jalan sihir, itu tidak bisa dikultivasikan. Itu hanya bisa diperoleh oleh iblis takdir. Dia tidak memiliki roh jahat. Bagaimana mungkin dia iblis takdir? Pasti prasasti sihir itu salah. Tubuh Jinsen milikku, dan akulah iblis takdir. Iblis Ciba meraung dan matanya memerah. Biarkan dia menyerah, dia tidak bisa berdamai. Banyak orang menunjukkan tanda-tanda berpikir. Itu benar. Konon, tubuh emas iblis adalah rahasia tertinggi dari jalan iblis. Hanya iblis yang bisa mendapatkannya. Namun, Lu Ming tidak memiliki energi magis di tubuhnya, dan ia tidak berlatih sihir. Bagaimana ia bisa mendapatkan tubuh emas? Apakah karena iblis Ciba? Perlu diketahui bahwa prasasti sihir Wu Fang dibuka oleh iblis Qianye. Pada awalnya, prasasti sihir inti tingkat ke-9 juga berada di atasnya. Mungkin prasasti sihir itu telah disetujui oleh iblis Qianye sebelum terbang keluar dari tubuh emas. Lagi pula, iblis Ciba disebut putra iblis suci, yang artinya sama dengan takdir iblis. Sayangnya, Lu Ming menghentikannya di tengah jalan. Itu mungkin saja. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Lu Ming, kau tidak memenuhi syarat untuk mengambil ginseng dan menyerahkannya. Iblis Ciba berteriak, serahkan saja, konyol. Apa kau pikir kau iblis takdir? Kenapa aku bukan iblis takdir? Tanya Lu Ming. Kau iblis takdir, bahkan lebih konyol lagi. Kau tidak memiliki roh jahat. Bagaimana kau bisa menjadi iblis? Iblis Ciba mencibir. Jika kau tidak memiliki ki sihir sekarang, bukankah itu berarti aku tidak akan bisa berlatih di masa depan? Jika aku seorang jenius dan iblis yang terkutuk, bagaimana mungkin iblis abadi menerimaku sebagai murid? Lu Ming mencibir dengan nada ironis. Apa kau pikir semua orang bodoh? Bagaimana kau bisa berlatih nanti? Jangan berdalih dan serahkan tubuh emas iblis itu. Minuman Ciba ajaib. Setiap orang memiliki masa keemasan kultivasi. Lu Ming akan berlatih jalan sihir sekarang. Bagaimana mungkin dia punya masa depan? Dia tidak percaya ada orang seperti itu di dunia. Yang mustahil, hanya saja kau picik. Lu Ming saling beradu, tetapi menolak untuk menyerahkannya. Jelas bahwa tubuh emas iblis surgawi adalah keterampilan rahasia tertinggi, yang dapat dilihat dari reaksi orang-orang di dinasti Kaisar Iblis Suci dan Ciba Iblis. Bahkan jika kau tidak bisa menggunakannya, kau tidak bisa menjualnya. Lu Ming dan Mo Qianye saling beradu, dan keduanya menolak untuk membiarkan mereka. Orang lain di sekitar tidak berdaya. Salah satunya adalah putra iblis. Keluarga kerajaan adalah yang paling sombong. Yang lainnya adalah murid Raja Iblis mayat hidup. Mereka tidak dapat membantu siapapun. Jika mereka membantu siapapun, mereka menyinggung pihak lain. Baiklah, masalah ini sangat sederhana. Selama kita memastikan siapa iblis takdir dan tubuh emas iblis hari itu, kita akan pergi ke patung ajaib leluhur. Jika itu benar-benar iblis takdir, patung ajaib leluhur pasti akan bereaksi. Pada saat ini, seorang lelaki tua menyarankan. Ya, saya setuju. Tanpa ragu, ia langsung setuju. Ia sangat percaya diri dan sangat yakin bahwa ia adalah iblis takdir, tetapi ia dicegat oleh Lu Ming di tengah jalan. Iblis leluhur. Namun, Lu Ming ragu-ragu, dan ia tidak tahu.